Nah teman-teman Prop2Go API, kita balik lagi ke sesi tanya jawab. Kita akan jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Prop2Go. Sebenarnya bukan aku sih yang jawab, sebenarnya Pak Frans yang akan jawabin pertanyaannya. Nah pokoknya di pertanyaan kali ini, tanya jawab kali ini akan mengedukasi kalian ya guys ya. Biar opini yang beredar tuh nggak menyeramkan kayak lelang Chessy segitu takutnya sama lelang dan Chessy, enggak. Di sini kita akan mengedukasi hal-hal tersebut. Nah kita nextnya nih Pak, ada pertanyaan dari Tit gitu ya, nggak boleh dikasih tahu. Katanya gini Pak, oh ini pernyataan nih, wah jangan cerita soal keuntungan dari sisi ekonomi dong, tapi ceritakan juga pengalaman eksekusi aset yang masih dihuni oleh debitur. Oke, nah kita memang udah banyak transaksi yang harus melewati pengosongan. Karena tidak semua transaksi lelang yang kami sudah lewati itu memerlukan pengosongan atau memerlukan pengosongan yang memerlukan durasi lah gitu ya. Ada juga yang memang sebenarnya cukup cepat lah gitu. Tapi ada juga yang ada gugatannya yang mungkin kemarin sempat ditanya gitu ya. Mungkin saya nggak akan spill detail alamat dan sebagainya gitu ya. Tapi salah satu gambarannya supaya teman-teman tahu nih ada sampelnya seperti apa. Nah ketika, ini satu case ya, ketika kita lagi ngosongin, udah proses pengosongan segala macam, barang-barang dan sebagainya, ternyata ada gugatan dari si debitur. Nah dihadapi dong. Jadi biasa si bayar kita juga kan, ini gimana nih bla bla bla. Nah kemarin kan Pak Rido bilang ada pendampingan kan, dan memang kita lakukan itu. Bahkan bukan cuman bayarnya kita, tapi juga marketingnya kita pasti jadi terlibat kan, terlibat dalam arti mungkin dipanggil sebagai saksi dan sebagainya. Itu pun didampingi oleh tim kita, tim Prop2Go API gitu. Jadi baik si pembeli kita maupun si marketing kita itu kita dampingi, dan ujungnya apa? Ujungnya NO Amel. NO itu artinya gugatan dia ya nggak masuk gitu loh, nggak diterima, ditolak. Lalu ada juga kesempatan lain cuman mungkin ini nggak sampai gugatan sih, cuman agak bersikeras lah. Tapi ya balik lagi karena memang tim kita ya terdiri dari Pak Rido dan kawan-kawan dan timnya, ya memang kami sudah biasa pengalaman dalam hal pengosongan ya. Jadi selalu menggunakan kepala dingin sebenarnya Mel. Nggak ada tuh main-main ormas segala macem, nggak ada kalau di kita. Pas pengosongan nih Pak. Betul. Kita sebenarnya memberikan edukasi sih. Memberikan edukasi kepada si debitur, baiknya seperti apa dan sebagainya. Cuman memang benar apa katanya Pak Rido, kadang-kadang ada saja dari pihak debitur yang mungkin saya nggak tahu ya, sebutannya kalau Pak Rido kemarin oknum ya. Oknum daripada yang mengaku dirinya ngerti hukum gitu. Lalu berdiri di sisi debitur memberikan advice yang mungkin pada akhirnya ternyata ujung-ujungnya NO lagi, ditolak lagi gitu. Berarti sebenarnya nggak usah takut ya guys ya, kalau misalnya di Prop2Go itu kita udah, maksudnya emang paket juga, udah include prosedurnya ada, pengosongan juga memang udah dibantu gitu ya Pak ya. Dan itu udah ada semua, jadi nggak perlu pakai apa tuh tadi yang keamanan itu yang tadi Bapak bilang. Iya ormas kayak gitu kayaknya nggak perlu ya guys ya, karena udah udah dilindungi. Kita sih nggak pernah main gitu, dan juga kalau misalkan debitur main yang kayak gitu, manggil-manggil gitu ya itu kan urusannya dia. Yang akan akhirnya berhadapan dengan hukum kan sebenarnya kan mereka kan. Kan kita tahu persis di sini kan bagaimana sih aturan hukumnya dan sebagainya gitu. Dan sekali lagi, kenapa kita tuh santai-santai aja ya dalam menangani perkara demi perkara gitu ya. Karena sekali lagi kacamata kita udah benar nih teman-teman. Prop2Go API sudah benar kacamatanya, objektif dalam melihat ini. Lelang adalah transaksi, Chessy adalah transaksi yang sifatnya sebenarnya administrasi, sudah diatur sama negara. Makanya kita santai aja gitu. Nah wajar kalau si calon pembeli kita yang mungkin nggak santai karena mungkin dia belum tahu, belum ngerti. Itulah fungsinya tim dari Prop2Go API untuk memberikan edukasi yang benar seperti apa. Nggak cuman kasih teori, kita praktek. Kita dampingin sampai selesai. Ya kan? Dan rata-rata dari semua transaksi kita yang berjalan, nggak ada sih yang nyampe 1 tahun Amel. Semuanya under 1 tahun gitu. Ya ingat mungkin episode berapa kita bahas, kalau 1 tahun sebenarnya masih cepat, tergantung dari teman-teman bandinginnya sama apa. Iya betul. Gitu kan. Ini aku nge-note banget, ngegaris bawain lagi, berkali-kali ngomong sebelum juga sama Pak Rido juga udah bilang sebenarnya kalau misalnya lelang itu bukan suatu
masalah yang harus diselesain ya Pak ya. Jadi emang administrasi fungsinya ya Pak. Betul, Maksudnya betul. konteksnya administrasi yang Bapak Betul. bilang tadi. Betul. Tapi emang opini yang berada di masyarakat tuh kayak wah lelang nih, wah barang bermasalah nih. Kayak gitu Pak kebanyakan ya Pak ya. Ngerti, iya. Ya jadi Iya. sekarang udah dijelasin lagi sama Pak Frans. Sebelumnya juga di episode sebelumnya juga sama Pak Rido juga udah dijelasin lagi detailnya kayak gimana. Jadi kita akan ulang-ulang terus nih Betul. untuk mengedukasi ya Pak ya. Penting. Nah, Ulang-ulang. untuk nextnya di sini ada pertanyaan kayak gini. Apakah melakukan cesi dengan tujuan memiliki rumah tersebut jika debitur tidak melunasi hutangnya dibolehkan? Oke. Diulang sekali lagi. Apakah melakukan cesi dengan tujuan memiliki rumah tersebut jika Oke. debitur tidak melunasi hutangnya Oke, dibolehkan? Oke. Kita perlu garis bawahi kata kuncinya adalah tujuan. Ya. Nah, ini saya bertanya lagi nih. Apakah yang dimaksud dengan tujuan ini adalah keinginan, Ya. motivasinya, atau apa nih? Ya kan? Oke. Jika seorang melakukan transaksi cesi dengan tujuan mendapatkan rumahnya tadi kalau nggak salah gitu ya. Iya. Ya kan? Memiliki rumah. Memiliki rumahnya. Iya. Boleh atau enggak gitu kan? Iya. Ya kan? Ya, teman-teman, jadi kan gini. Balik lagi ya. Pertama kita harus ngerti dulu teorinya. Fundamental kita harus ngerti dulu. Ini pengalihan piutang. Iya. Apa yang menjadi hak-hak kita sebagai kreditur. Oke? Nah, tapi kalau kita bicara keinginan, Mel, keinginan seseorang gitu ya. Saya beli cesi karena ingin, karena termotivasi. Kalau baru di level keinginan, sah-sah aja lah ya. Iya. Baru keinginan kan. Tapi ketika dalam prakteknya, prosedurnya dilakukan tidak. Dia memahami nggak fundamentalnya. Apa yang menjadi hak dan menjadi kewajiban. Yang memang harus dijalankan. Oke. Maka itu kan hal yang berbeda antara keinginan sama ketika dia menjalani prosesnya, ya kan? Ya. Kan bisa saja ternyata si debitur itu memang nggak bisa pelunasan, udah nggak sanggup nih. Banyak kok range-nya sekitar 70-80% case itu memang nggak bisa Oke. pelunasan lagi. Mungkin karena faktor ekonomi dan sebagainya, ya kan? Ya ujung-ujungnya kan dilelang. Iya. Atau mungkin ya pada akhirnya bisa juga dalam tanda kutip ya. Dari pihak cesor mungkin keluarganya atau apa dan sebagainya. Ini cesor kreditur baru maksudnya tadi ya. Iya. Balik nama. Saya beli cesi kemudian balik nama. Tapi kan ada persyaratannya. Nggak bisa atas nama saya juga gitu ya kan. Atau suami istri tuh nggak bisa juga gitu. Ya saudara mah boleh. Kan Oke. gitu ya kan. Ya artinya secara administrasi ada aturan mainnya yang kita harus pahami. Cuman kalau tadi balik lagi ke pertanyaan tadi. Kalau memang terpenuhi tahapan-tahapannya yang memungkinkan saja dari pihak si cesor untuk dapatkan kepemilikan aset tersebut. Memungkinkan. Oke. Udah terjawab ya guys ya. Tadi aku masih agak sedikit bingung Pak. Suami istri itu nggak boleh maksudnya gimana? Misalnya atas nama aku nih. Betul. Amel. Suami aku misalnya si A misalnya. Itu nggak bolehnya maksudnya gimana Pak? Aku masih belum. Cesor atau Iya. kreditur baru, misalkan perorangan nih. Iya, perorangan. Suami istri AB gitu ya. Nah karena kan satu kakak ya. Iya. Jadi memang sesuai dengan regulasinya tuh nggak bisa tuh kalau dalam ibaratnya masih orang yang sama lah antara si cesor sama Oh. gitu. oke, Memang oke. secara persyaratan administrasinya mesti pihak lain yang didefinisikan berdasarkan administrasi tadi. Dia akan lihat ini ada apa. Kalau saudara kerabat yang memang udah beda rumah, beda kakak dan sebagainya, sah-sah saja itu. Oh, oke. Oke. Untuk nextnya kita ada pertanyaan lagi nih. Kenapa bisa terjadi cesi? Terus, apakah pihak ketiga setelah menerima cesi bisa merubah isi perjanjian hutang atau piutang? Kalimat Dua pertamanya pertanyaan tadi nih. gimana? Pertanyaan pertama kayak gini. Kenapa bisa terjadi cesi? Kenapa bisa terjadi cesi? Ini sebenarnya udah repeat Terjawab, iya. berkali-kali ya. Iya. Intinya karena ada one prestasi di mana debitur itu one prestasi nih, dia nggak bayar-bayar utangnya. Iya. Atau ya mungkin karena bangkrut dan lain sebagainya. Nah, sehingga ya memang berdasarkan undang-undang yang berlaku, kreditur punya hak untuk mengalihkan piutang. Iya. Itu dasarnya. Yap. Nah, kemudian tadi yang kalimat keduanya, Kalimat keduanya di sini, apakah pihak ketiga setelah menerima cesi mengubah ya, mengubah bisa perjanjian merubah tadi. isi Oke. perjanjian? Sebenarnya nggak pernah ada prosedur mengubah isi perjanjian kok, Oke. nggak pernah ada ya kan. Intinya adalah sebenarnya nggak perlu ngerubah karena seorang kreditur baru ya dia pasti akan mempelajari
ya profilnya. Dan kalau dalam hal ini Prop2Go API membantu pihak kita, buyer kita dalam melakukan profiling. Ya kan? Ya tentunya si buyer ini juga dia berhak mempelajari juga. Kan begitu ya. Nah, poinnya adalah tidak ada yang perlu dirubah di dalam perjanjian kredit itu. Dan memang buat apa dirubah? Kan kita membeli sesuatu karena kita sudah lihat profilnya. Oh ini bagus nih. Ya kan, makanya kita take over piutangnya. Ya kan? Jadi secara realnya di lapangan saya nggak tahu di luar sana ya, tapi kalau di kita sih nggak kotak-kotik ya perjanjian kredit gitu teman-teman. Berarti nggak ada yang dirubah ya guys ya soal perjanjiannya. Nah untuk nextnya, pernyataan nih Pak, ini lebih ke lelang. Ngangsur tiba-tiba dilelang tanpa pengetahuan nasabah. Oke. Ini maksudnya dia masih jalan cicilan, tapi kemudian dilelang. Oke, simpel aja jawabannya. Tidak mungkin. Iya makanya. Berarti dia belum won prestasi teman-teman. Iya. Ya kan? Kalau dia belum won prestasi, nggak mungkin bisa dilelang. Karena ingat, hak tanggungan, Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 itu ngatur dua belah pihak. Iya. Jadi hak yang dijaga bukan cuman hak kreditur, tapi haknya debitur. Jadi ada persyaratan bahwa kreditur berhak melakukan lelang atau pengalihan piutang. Ya tentunya simpel aja, one prestasi nggak gitu aja. Iya. Kalau dia masih ngangsur, tadi pertanyaannya mungkin nggak tiba-tiba? Ya nggak mungkin, itu mustahil. Iya makanya kenapa maaf nih teman Prop2Go bisa menyatakan kalau ngangsur tiba-tiba dilelang itu faktornya apa? Kayaknya nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Selama teman-teman masih misalkan KPR gitu ya jalan terus, nggak pernah ada cerita kok. Tapi kenapa dia bisa berpendapat kayak gitu ya? Nah itu kita mesti tanya dia balik ya. Maksudnya yang penanya ini gimana nih? Emang ada pengalaman secara kadang pertanyaan itu datang imajinasi, bukan yang karena dari pengalaman, ada juga. Oke. Ya, Asgun ya? Saya sih nggak tahu teman kita yang bertanya ini sudah ada pengalaman atau berimajinasi, ya kan? Sah-sah aja bertanya seperti itu. Cuman yang pasti nggak ada tuh orang masih ngangsur, artinya kan tidak terjadi one prestasi. Masa ia dilelang? Nggak, mustahil. Nggak mungkin ya guys. Jadi kalau ada pernyataan ngangsur tiba-tiba dilelang itu big no banget. Karena gini Amel, satu lagi yang teman-teman juga mesti ingat ya, kita ulang-ulang terus, yaitu KPKNL kan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, itu kan penyelenggara lelang. Ya kan, dia akan cek ini sudah terpenuhi belum unsur-unsur untuk bisa dilelang. Orang masih nyicil kok. Nggak mungkin. Gitu. Orang gak ada masalah apa-apa kok gitu ya. Masa tiba-tiba disikat aja tuh rumah. Betul. Nggak mungkin ya guys ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi lebih condong ke Chessy. Bagaimana kalau debitur ingin menyelesaikan atau membayar kepada Chessy, tapi nomor telepon tidak aktif dan dicari alamat Chessy, di alamat tersebut tidak ada yang kenal. Nah, apa yang harus dilakukan debitur? Kenapa pada belibet pemirsa? Curiga pengalaman pribadi nih kayaknya. Kayak ditelepon katanya nggak diangkat, katanya gitu. Iya, kalau Prop2Go API sih selama ini sih kita kantor selalu gampang ya dicari ya. Terus misalnya gini, kadang-kadang kalau telepon bisa jadi memang nggak diangkat, mungkin ya, misalkan lagi sibuk dan lain sebagainya. Tapi alamat pasti jelas sih, pasti pada akhirnya debitur datang ketemu dengan pihak si cesor, kan alamatnya kan ketahuan. Ketika bersurat itu ada alamatnya kok, alamat jelas yang memang bisa dicari gitu ya. Ya nggak tahu, sekali lagi kita nggak tahu ya kalau di luaran sana gitu kan. Dan sebenarnya lagi pula kreditur sebelumnya biasanya akan ngasih tahu juga sih bahwa ini sudah dialihkan kepada si B, ya kan? Itu pasti dikasih tahu sama kreditur lamanya kemananya. Cuman sekali lagi saya tidak berkapasitas menjawab kalau teman-teman case-nya di luaran sana dengan PT mana, dengan cesor mana, ya kita nggak tahu ya. Gitu. Harusnya nomor teleponnya jelas dan juga alamatnya jelas. Minimal kalau misalkan HP nggak diangkat dan lain sebagainya, mungkin itu masih masuk akal ya. Datang aja ke lokasinya. Harusnya lokasinya sih jelas sih alamatnya gitu. Tapi berarti ini yang ngebuat Chessy itu jadi di luar sana tuh jadi kayak menakutkan ya Pak ya, kalau ada konteks kayak gini nih, contoh kayak gini. Oknum ya. Ya kan, kita maksudnya sekali lagi dalam membaca suatu situasi dan kondisi, kita kan nggak boleh cuman satu frame ya. Ini yang kita mesti objektif juga gitu ya. Karena saya juga pernah di asuransi juga pernah juga gitu. Terjadi kesalahpahaman. Jadi administrasi sih lebih kepada ya kan, mungkin ada alamat yang berubah dan lain sebagainya. Intinya ya kita mesti clear, mesti jelas dulu sebelum kita
terlanjur basah melakukan penilaian secara wah ini begini nih, ini salah nih. Ya kita nggak mau terlalu cepat ke sana juga. Kita mesti lihat dulu gimana gitu. Saran saya, tanya ke kreditur lamanya, siapa nih kreditur barunya dan bagaimana saya bisa menjangkau itu. Bisa nggak kreditur lamanya mungkin tolong hubungi kreditur barunya deh supaya saya bisa ketemu dan sebagainya. Biasanya gitu kok, lancar-lancar aja. Iya ya. Gitu ya guys ya. Jadi jangan langsung memutuskan satu pihak kalau wah ini bermasalah nih. Nggak tahu kita konteksnya apa, permasalahan apa yang terjadi di lapangan apa. Mungkin yang benar Bapak bilang tadi alamatnya pindah terus miskom, gak ada yang tahu. Jadi pelan-pelan, sabar dulu, tarik nafas, jangan langsung menghakimi ya guys ya. Makanya belinya sama kita aja dulu. Ya udah paling bener back to Prof Tugu Api ya guys ya, udah paling lengkap banget tuh. Oke, next. Sekarang kalau Chessy tapi yang pemilik awal nggak mau mengalihkan kepemilikan gimana? Ini high risk dan no return. Balik lagi. High risk no return. Lama-lama judul film Spider-Man keluar ya. Far From Home. Takut banget TBL. No apa tadi? No return. Oh, high risk no return ya. No return. Enggak katanya. Dong, kita low risk. Iya. Ya, low risk high return. Emang aja. Sekali lagi jadi teman-teman nggak perlu izin ya daripada si debitur. Kenapa? Tadi udah jelasin di part 1 yang mungkin kemarin ya. Nah, poinnya karena apa? Karena gini, kita kreditur, hak kita itu diatur oleh undang-undang. Siapapun kreditur, ya kan. Bahkan nggak cuman bank. Misalkan balik lagi Amel pinjam uang sama saya, bawa agunan, ya udah ceplokin hak tanggungan selesai. Iya ceplokin. Iya kan. Nah, di mana kita apa istilahnya ada undang-undang menjamin kita gitu loh. Jangan sampai ya dua belah pihak dijamin, nggak boleh asal lelang, ya kan? Kalau nggak one prestasi ya nggak bisa tuh. Itu malah kena perdata nantinya kan gitu. Nah tapi kalau sudah terpenuhi persyaratan ya lelang Chessy kan bisa. Ya kan. Nah jadi sebenarnya nggak perlu izin di belakang, izinnya itu di depan, ya kan. Nah perihal tadi high risk no return, ya kan. Saya udah pernah jelasin juga. Ini kategori sebenarnya low risk. Dari mana? Pertama undang-undangnya jelas, regulasinya jelas. Itu. Jadi kita sebenarnya transaksi yang sifatnya administrasi gitu ya. Kita kepala dingin kok. Ini pure bisnis, ya ada cuan, ya kan. Nah kemudian disebut low risk juga karena kita membeli di harga bawah. Kita tahu harga pasarnya berapa. Kita bisa menghitung estimasi yang diperlukan untuk lelang, pasca lelang kita bisa hitung. Sehingga kita tahu dengan komparasi, kalau tadi kita lihat ada grafik gitu ya. Harga pasar 3M. Bahas ya, ruko gandeng. Kita lepas di 4 something, ya kan. Nah, kemudian satuannya 3 sekian kan. Jauh banget dari harga pasar. Pokoknya teman-teman kalau misalnya emang masih bingung, sebenarnya kita udah jelas banget lengkap di YouTube, beberapa episode tuh udah kita bahas dari awal. Jadi kalau misalnya teman-teman udah nonton videonya masih belum ngerti baru tanya gitu. Disaranin kayak gitu. Cuman kalau misalnya emang mau tanya langsung ya nggak apa-apa. Cuman pertanyaannya boleh direvisi sedikit biar enak gitu saya menyampaikan ke Pak Frans ya gitu ya. Oke, untuk nextnya, nah urusan hukum apapun tetap rumit ya gitu. Ada yang buat pernyataan kayak gitu Pak? Gimana nih Pak? Ya, balik lagi kita semua sih berhak melakukan penilaian secara subjektif ya. Iya. Cuman kan balik lagi ya kalau misalkan rumit atau enggak sebenarnya tergantung daripada kitanya juga. Analoginya gini, seorang anak sekolah yang saat ini kelas 3 melihat mata pelajaran kelas 4, kelas 5 pasti rumit. Iya. Tapi begitu kita kelas 6, kita melihat lagi mata pelajaran kelas 4, oh gitu doang. Karena udah lewat kan. Gitu. Nah jadi teman-teman sah-sah aja kalau kita bilang rumit dan sebagainya. Cuman sebenarnya kalau nanti teman-teman udah masuk ke dalam, udah menjadi praktisi gitu ya, enggak kok. Biasa aja. Dulunya sih juga berpikir rumit. Tapi setelah dipelajari, setelah memahami, mengetahui, memahami, mengalami, oh ternyata biasa saja. Iya. Gitu. Emang belum tahu ya Pak ya. Betul, dan itu wajar, itu wajar. Karena belum tahu jadi ngerasa pertama takut, rumit, terus juga udah deh ribet gitu kan. Pasti muncul tuh stigma kayak gitu. Betul. Ya guys ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa nggak sama aja sama penyelamat aset atau take over untuk lelang ataupun Chessy? Oh ya, nah gini jadi teman-teman tergantung sudut pandang juga sih ya. Iya. Nah kan
kalau dalam hal kita CC itu balik lagi by definisinya pengalihan piutang, bukan pengalihan hutang ya. Jadi berangkat dari sisi debitur atau kreditur, ya maksudnya gini, kalau debitur kan biasanya dia mengalihkan dari saya punya utang sebelum sampai macet banget nih, saya minta di take over utang saya oleh bank lain. Iya. Kan ada tuh begitu tuh, ya kan? Nah itu pengalihan hutang tuh, hutangnya dialihkan, bukan piutang yang dialihkan. Tapi kemudian saya cicil lagi sama mana gitu ya, di take over kreditnya. Dan memang kadang-kadang ada bank yang memang bisa melakukan itu kan. Oke. Gitu. Nah, tapi kan poinnya di sini kan kita bahasnya adalah pengalihan piutang dari kacamata CESOR. Peluang-peluangnya, kita bisa mendapatkan pelunasan, kita bisa mendapatkan penjualan di lelang, atau ya mungkin balik nama melalui lelang sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlakunya, atau ujung-ujungnya kita bisa lepas kembali CC-nya jika kondisi dan situasi memungkinkan gitu ya. Nah, jadi itu yang kita mau kasih lihat ke teman-teman. Nah, artinya kalau dari sisi debiturnya, ya ketika dia mau melakukan penyelesaian, ya umumnya dia coba jual sendiri, atau mungkin dia cari pinjaman dan lain sebagainya. Ya itu kan dari sisi balik debiturnya lagi, gitu loh. Tapi kalau CC sebenarnya dari sisi peluang kita sebagai kreditur baru seperti apa gitu. Ada lagi nih Pak pertanyaannya. Beresiko gak sih yang ambil CC? Berarti kepemilikan aset gak bisa beralih ke pembeli CC dong. Kalau debitur aslinya gak mau mengalihkan kepemilikan. Oke. Jadi teman-teman ini tadi udah sempat ditanyakan juga ya. Jadi poinnya memang tidak diperlukan lagi izin, ya kan, dari si debitur. Ya. Dalam proses pengalihan piutang itu. Nggak perlu izin, ya guys. Karena sudah diatur sama undang-undang dan juga perjanjian kredit sama pemberian hak tanggungannya itu sudah diteken di awal, ya kan. Jadi itu sebenarnya sudah by design seperti itu. Dan mostly umumnya di dalam perjanjian kredit juga sebenarnya dinyatakan sebenarnya. Nanti silakan dilihat. Ini masih case by case sih, teman-teman coba lihat aja di perjanjian kredit ada atau enggak, ya kan. Sebenarnya bahkan sebelum ini saya masuk detail dikit deh. Oke. Sebelum 2024 tuh ada POJK 2024 gitu ya. Kalau sekarang kan di tahun 2024 OJK menerbitkan POJK 2024 yang memberikan suatu statement yang kurang lebih bunyinya intinya itu harus tertulis tuh di perjanjian kredit, ya kan, baru sah lah gitu, ya kan. Nah kalau nggak tertulis nggak sah nih. Tapi ingat itu nggak berlaku surut karena di dalam kalimat penutupnya juga nggak ada tuh, ya kan. Nah poinnya adalah si kreditur kalau kita bicaranya setelah 2024 setelah ada aturan itu pasti ditulis dong logikanya sebagai kreditur karena dia udah ini. Nah yang belum apa kan itu 2024. Yang sebelumnya tertulis nggak tertulis sebenarnya sah-sah aja karena ada pasal 613 KUHP Perdata. Kebanyakan tertulis, nggak tertulis pun sebelum 2024 sah-sah aja untuk pengalihan piutang karena sudah diatur dalam undang-undang. Gitu ya. Sekali lagi dalam ini saya akan sharing ya. Nah teman-teman silahkan saja gali sendiri pasal-pasalnya dan nanti teman-teman akan menemukan fakta daripada hukumnya memang seperti itu kok, ya kan? Kan nggak mungkin logikanya gini. Terbit POJK baru, ya kan? Kemudian menjadi jebakan Batman untuk kreditur di era sebelum adanya regulasi itu. Masuk akal nggak? Nggak mungkin. Enggak. Ya kan? Masa iya jadi jebakan Batman buat kreditur? Enggak. Dan memang setelah saya cari tahu juga suatu aturan itu akan berlaku surut kalau ditulis berlaku surut. Berlaku surut itu apa sih? Iya. Kita rilis suatu aturan 2024. Berarti sebelum 2024 berlaku nggak? Itu disebutnya berlaku surut. Kalau berlaku surut berarti sebelum 2024 berlaku juga aturan itu. Ya kan? Tapi yang saya temukan dari pencarian saya, jadi teman-teman jangan nanti debat saya, teman-teman cari juga gitu loh, ya kan? Berlaku surut itu apabila ditulis secara jelas berlaku surut. Ada keterangannya. Kalimat jelas. Tapi kalau tidak ada pernyataan itu, ya nggak ada. Kan dalam hukum positif tuh gini, suatu larangan itu harus ditulis. Nggak boleh belok kiri. Ditulis nggak boleh belok kiri. Kalau misalkan nggak ditulis, menjadi pertanyaan. Ini boleh apa enggak? Jadi debatable. Tapi berlaku surut, kalau yang saya cari tahu, itu harus jelas, harus tertulis berlaku surut. Kalau nggak tertulis berarti tidak berlaku surut. Lagian logika hukumnya gini, masa iya OJK melakukan jebakan Batman untuk kreditur yang sebelumnya sudah melakukan PK 2020, 2019, 2001,
ya kan, yang tidak tertulis mungkin karena lupa dan sebagainya. Itu kan berlaku pasal 613 gitu, ya kan, udah sah. Oke, ini ada pernyataan terakhir Pak. Kalau Chelsea Island gimana Pak? Chelsea apa? Chelsea Island. Enggak. Itu jokes. Itu jokes. Pertanyaannya cukup Pak, udah habis nih pertanyaannya nih ya teman-teman. Teman-teman Prop Tugu Api, kalau Chelsea Island, nah buka aja di Wikipedia, Google ya. Guys, untuk biodatanya lucu banget, yang komen ada aja. Nah, teman-teman Prop Tugu kalau misalnya masih mau tanya-tanya lagi boleh ya. Ini seru banget nih, kita kayak dari tadi Pak Frans ngejawabin pertanyaan dari teman-teman Prop Tugu Api. Question and answer-nya seru ya guys ya. Nah, kalau misalkan ngerasa aduh masih belum lengkap nih penjelasannya, aduh masih bingung banget nih tentang Chelsea sama lelang, balik lagi ke channel YouTube. Di situ semua lengkap, Pak Frans udah edukasi, bahkan kemarin juga sempat ngobrol sama Pak Rido selaku kuasa hukumnya juga udah ngedukasi kita semua ya guys ya. Jadi memang isinya tuh daging semua. Bisa meluruskan yang aku bilang, opini yang nggak jelas di luar sana, bilang lelang inilah, Chelsea itulah, enggak ya guys ya. Kalau misalnya udah teredukasi, kita bakal tenang dan bakal aman juga, ngerasa aman juga. Nah, teman-teman Prop Tugu Api, terima kasih banyak sudah nonton di sesi question and answer ini. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notifikasinya. Jadi kalau misalnya kita upload video, teman-teman bisa langsung cus nonton videonya dan kita teredukasi lagi. Sampai ketemu di next episode bareng aku Amelia Marda dan Bapak Frans juga. Bye, see you guys.